pada saat segitiganya itu tidak siku-siku, maka muncul sebuah aturan. Ada dua aturan yang bisa kita bahas di segitiga sembarang ini, yaitu aturan sinus dan aturan kosinus. Ya, untuk aturan sinus di sini sudah dinyatakan. Kita akan buktikan bahwa misalkan di sini ada sebuah segitiga siku-siku, segitiga sembarang, maksudnya segitiganya tidak siku-siku ya. Segitiganya katakanlah ABC. Kemudian kita akan ambil dari segitiga ABC ini menjadi dua segitiga siku-siku. Katakanlah kita akan tarik garis tegak lurus dari titik C terhadap AB. Demikian hingga terbentuk dua buah segitiga siku-siku. Katakanlah sisi yang menghadap sudut B adalah sisi B. Kemudian sisi yang menghadap sudut A, katakanlah sisi A. Artinya AC adalah B, BC adalah A. Lalu kita akan gunakan dua sudut ini, sudut A dan sudut B, di mana kita akan gunakan segitiga siku-siku. Katakanlah ini saya beri nama titik D, sehingga ada dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga ACD dan segitiga BCD. Oke, pada segitiga ACD kita memiliki pernyataan bahwa sinus sudut A itu adalah sisi depan, dalam hal ini adalah CD, dibagi dengan AC. Sedangkan pada segitiga BCD kita punya pernyataan bahwa sinus B adalah CD per BC. Nah, di sini didapat sebuah nilai yang sama, yaitu CD. Ada sebuah sisi yang sama, yaitu CD. Sehingga CD itu bisa menjadi dua nilai. CD sama dengan AC sin A. Begitupun yang ini, CD adalah BC sin B. Nah, dari CD yang pertama dan CD yang kedua sama nilainya, karena lambangnya sama, nilai panjangnya sama. Nah, sehingga dari persamaan 1 dan 2, kita dapat persamaan bahwa AC sin A itu sama saja dengan BC sin B. Nah, sehingga kalau kita perbandingkan bahwa AC berbanding sin B, itu senilai dengan BC berbanding sin A. Nah, inilah bentuk perbandingan yang pertama. Bahwa kita punya nilai AC per sin B itu akan senilai dengan BC per sin A. Nah, karena di sini AC-nya sudah kita tentukan nilainya, BC-nya sudah kita tentukan nilainya, berarti kita bisa menyatakan bahwa AC itu kan B ya, berarti B per sin B. Kemudian BC itu kan A, berarti A per sin A. Nah, jadi boleh demikian. Kalau A-nya adalah sudut alfa di sini, B-nya adalah sudut beta di sini, ya berarti kita sudah bisa membuktikan perbandingan yang pertama. A sinus alfa sama saja dengan B sinus per sinus beta. Berarti kita punya satu bentuk persamaan. Nah, jadi terbukti kan bahwa B sin B sama dengan A per sin A. B per sin B sama dengan A per sin A. Nah, itu kalau kita gunakan segitiga ABCD. ACD dan ABD kan ya. Nah, sekarang kalau misalkan sisinya saya tarik atau segitiganya misalkan tidak menggunakan sudut C. Ini misalkan A dan C katakanlah, ini B misalkan. Saya buat
garis, yang tegak lurusnya itu adalah, misalkan adalah dari B. Yang menghadap sudut C adalah sisi C, katakanlah. Yang menghadap sudut A adalah sisi A. Cuman saya putar aja segitiganya. Ini katakanlah E, BE. Oke, kalau saya gambarkan di tempat yang sama, gambarnya ini misalkan. Oke, saya pakai gambar yang lain aja. Oke. Nah, sekarang sama dengan cara yang tadi, bahwa pada segitiga ACE, ABE ya, ABE, bahwa sinus A itu adalah BE per AB. Dan pada segitiga BCE, bahwa sinus C itu adalah BE per BC. Nah, ada nilai BE yang sama nih. Ada sama-sama nilai BE, bahwa BE itu adalah AB sin A. Dan yang ini juga BE adalah BC sin C. Nah, sehingga kita bisa nyatakan dengan cara yang tadi bahwa AB sin A, AB sin A itu sama. AB sin A sama saja dengan BC sin C. Sehingga kalau kita perbandingkan berarti AB per sin C kan ya. Itu sama saja dengan BC sin A. Nah, jadi sudah ada 3 berarti kan. Sudah ada 3 perbandingan yang nilainya sama. Sehingga kalau kita ganti bahwa AB itu adalah sisi C, berarti C per sin C kan ya. BC itu adalah sisi A, berarti sin A per sin A. Nah, jadi kita punya 2 perbandingan lagi. Sehingga kalau digabung, kita simpulkan bahwa A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan aturan sinus. Bahwa aturan sinus itu bisa berlaku untuk segitiga sembarang. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, kalian mungkin masih ingat pernyataan aturan ya, aturan pada segitiga. Sisi sudut-sudut, ya kan? Jadi aturannya sisi sudut-sudut. Si susu, ya kan? Yang kedua, sisi sudut. Boleh, jadi sisi sudut. Artinya apa? Kalau diketahui 2 sudut 1 sisi atau 2 sisi 1 sudut, di mana sudutnya adalah sudut yang menghadap sisi, maka kita bisa menghitung sisi-sisi segitiga yang lain pada segitiga tersebut. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Contoh misalkan gini. Misalkan ini ada sebuah segitiga sembarang. Katakanlah ini 30 derajat. Kemudian ini 45 derajat. Kemudian katakanlah ini adalah 10 cm. Kemudian misalkan ini X cm. Ini Y. Nah, pertanyaannya berapa X, berapa Y misalkan. Nah, kita bisa hitung nggak? Bisa. Kita bisa menghitung berapa X, berapa Y. Nah, maka di sini aturan sinus berlaku untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut. Nah, sehingga di sini bahwa X itu menghadap sudut 30. 10 itu menghadap sudut 45.
Jadi yang pertama X per sin 30 itu sama saja dengan 10 per sin 45. Nah gitu, jadi X bisa didapat. X per sin 30 sama dengan 10 per sin 45. Sin 30 adalah setengah. Kemudian sin 45 adalah setengah akar 2. Nah sehingga kedua ruas kita kalikan 2. Atau kali setengah semua kan. Habis berarti kan. Sehingga X itu kita dapat adalah 10 per akar 2. 10 akar 2 bisa kita selesaikan menjadi kali akar 2 per akar 2. Jadi 5 akar 2. Nah itu X. Dapat kita nilai X-nya. Bisa dimengerti? Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Nah, jadi kita bisa mendapatkan nilai X. Lalu nilai Y gimana? Nah, untuk mendapatkan nilai Y, kalian bisa aja bagi menjadi 2 bagian ini. Ini misalkan Y1, ini misalkan Y2. Y1 kalian bisa gunakan segitiga yang pertama ini, berarti pakai cos. Y2 juga bisa gunakan segitiga yang kedua, berarti pakai cos juga. Jadi untuk Y1, jadi cos 30 adalah Y1 per 10 kan itu. Cos 30 Y2 per 10. Nah, cos 30 itu kan setengah akar 3. Y2 per 10 kali silang. Berarti 5 akar 3. Nah itu Y2. Lalu yang kedua cos 45. Cos 45 berarti Y1 per X. Ini setengah akar 2. Y1-nya nggak tahu. X-nya sudah ada. 5 akar 2. Kali silang kan. Nah berarti akar 2 kali akar 2. 2 kali setengah 1. Berarti 5. Itu Y1. Maka Y dapat nih sekarang. Jadi Y itu adalah 5 ditambah 5 akar 3. Nah itu Y. Nah berarti Y kita dapat dengan cara materi yang sebelumnya. Segitiga siku-siku aja. Bisa dipahami? Contoh penggunaannya. Nah itu aturan trigonometri pada segitiga sembarang yang pertama. Lalu bagaimana kalau seandainya yang diketahui itu adalah 2 sisi tapi ada sudut apitnya atau 3 sisinya diketahui. Maka apakah aturan sinus bisa digunakan? Nah ternyata kalau 2 sisinya diketahui yang mengapit sudut nggak bisa pakai aturan sinus. Nggak ketemu. Maka muncul yang namanya aturan kosinus. Nah jadi aturan kosinus itu bisa digunakan pada saat aturan sinus nggak bisa digunakan. Jadi kita akan gunakan aturan kosinus dengan menggunakan segitiga yang sama, tapi dengan cara yang berbeda untuk mendapatkannya. Jadi misalkan ini sisi A, sudut B ini sudut C. Nah kalau tadi adalah pakai menggunakan sudut A dan sudut B, nah sedangkan yang ini kita gunakan satu sudut aja, yaitu sudut A saja. Ini sisi B, ini sisi A, nah ini sisi C. Oke. Kalau misalkan ini adalah titik D, kemudian ini saya gunakan panjangnya X, berarti yang ini sisanya C min X. Oke, kita gunakan segitiga ACD ya. Oke, jadi kita gunakan segitiga ACD aja. Segitiga ACD untuk mendapatkan perbandingan trigonometrinya. Jadi pada segitiga ACD kita dapatkan bahwa sinus A itu adalah CD per AC ya, atau per B aja langsung ya. CD per B. Kemudian kosinus A berarti X per B. Oke. Nah, di sini ada nilai CD yang bisa kita gantikan. CD adalah B sinus A. B sinus A. Nah, sekarang beralih pada
segitiga BCD. Pada segitiga BCD berlaku teorema Pitagoras bahwa CD kuadrat itu adalah A kuadrat dikurangi C min X kuadrat. CD-nya adalah B sin A. Sedangkan A kuadratnya tetap A, C-nya tetap, ini jabarkan C kuadrat min 2XC plus X kuadrat. Oke, ini saya kuadratkan berarti B kuadrat sin kuadrat A ya. Ini A kuadrat min C kuadrat plus 2CX min X kuadrat. Nah, X-nya dari mana? X-nya dari sini. Bahwa X itu adalah B cos A. Oke. Sehingga X-nya kita bisa ganti. Jadi ini tetap B kuadrat sin kuadrat A. Ini A kuadrat min C kuadrat. Nah, X-nya ganti. X-nya menjadi B cos A. X kuadratnya berarti B kuadrat cos kuadrat A kan itu ya. Nah, ini geser ke kiri. Geser ke kiri berarti didapat B kuadrat cos kuadrat A ditambah B kuadrat sin kuadrat A. Ini tetap A kuadrat min C kuadrat per, saya urut, 2BC cos A. Nah, jadi sudah dalam ini semua. Nah, sekarang yang ini dikeluarkan. Ini ada B kuadrat, ini ada B kuadrat. B kuadratnya keluarkan. B kuadrat kali cos kuadrat A tambah sin kuadrat A. Nah, seperti yang materi sebelumnya. Cos kuadrat A tambah sin kuadrat A kan 1. Ini tetap 2BC cos A. Nah, sehingga yang ini adalah 1. Berarti B kuadrat adalah A kuadrat min C kuadrat plus 2BC cos A. Sehingga kalau kita ingin menyatakan A kuadrat berarti B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos A. Nah, jadi kita punya satu persamaan. Yaitu bahwa A kuadrat itu senilai dengan B kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Dapatlah rumus yang pertama ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos A. Nah, itu namanya aturan kosinus. Bagaimana ini bisa digunakan? Nah, pada saat diketahui dua sisi ini, B dan C diketahui, dan satu sudut apitnya yaitu sudut A. Maka kita bisa menghitung ketiga sisi yang lainnya. Dua sudut dan satu sisi yang lainnya. Nah, jadi aturan kosinus itu berlaku apabila, jadi aturannya berlaku adalah jika sisi, ya berlaku untuk sisi sudut sisi, artinya berarti sudut apit. Sisi sudut sisi. Nah, berarti sudutnya diapit. Atau sisi semua diketahui, sisi. Nah, jadi aturan kosinus akan bisa digunakan dengan tepat apabila diketahui dua sisi dan satu sudut apit. Atau tiga sisinya diketahui. Maka aturan kosinus bisa digunakan. Ini ketiga sisinya diketahui. Jadi kalau ketiga sisinya diketahui, maka aturan kosinus bisa digunakan untuk mendapatkan sudut-sudut yang lainnya. Sudut A, sudut B, sudut C bisa ditulis. Sampai sini bisa dimengerti? Oke, sambil contoh misalkan gini. Misal diketahui segitiga sembarang. Ini misalkan 10, ini misalkan 15, ini misalkan 60. Berapa sisi ini misalkan? Sisi X. Berapa sisi X? Nah, ini hanya bisa digunakan aturan kosinus. Ya, jadi kalau ada segitiga,
sembarang, maka kita bisa gunakan aturan kosinus. Jadi aturan kosinusnya bahwa X kuadrat itu adalah jumlah kuadrat sisi apit dikurangi 2 kali sisi apitnya dikalikan cos sudut apitnya. Nah, itu aturan cosnya. Jadi X kuadrat adalah jumlah kuadrat sisi apit, berarti 10 kuadrat tambah 15 kuadrat dikurangi 2 kali sisi apitnya kali cos sudut apitnya. Ini berarti 100 tambah 15 kuadrat 225. Ini adalah 300. 60 itu setengah cos 60 itu. 325 dikurangi 150. Berarti 175. Nah, maka X adalah akar 175. 25 kali 7. Nah, jadi jawaban X-nya adalah 5 akar 7. Nah, sekarang kita coba latihan soalnya untuk memahami, mengingat rumus-rumus atau bagaimana menggunakannya. Oke, saya ambil contoh yang pertama di sini. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A 60, sudut C 45. Jika panjang sisi AC adalah 15 akar 2, maka panjang sisi AB berapa? Oke. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah gambar dulu. Biar apa yang harus dilakukan? Aturan koskah, aturan sinkah? Aturan kosinus, ini kebetulan 2 sudut, 1 sisi. Kalau 2 sudut, 1 sisi hanya mungkin aturan sinus ya. Ini 60. Ini 45. Oke. AC-nya diketahui 15 akar 2. Yang ditanyakan AB. AB berapa? Oke. Maka yang kalian lakukan adalah AB itu berbanding sudut yang menghadapnya. 45. Berarti per sin 45. Lalu AC itu dia menghadap 60. Berarti AC per sin 60. Masukkan nilainya. AB mau dicari. Sin 45 sudah tahu. Setengah akar 2. AC-nya sudah ada. 15 akar 2. Sinus 60-nya adalah setengah akar 3. Oke. Kedua ruas ada setengahnya. Kita kalikan setengah semua. Atau kalikan 2. Biar hilang bawahnya. Lalu kali silang. Berarti AB adalah 15 akar 2 kali akar 2 dibagi akar 3. Akar 2 kali akar 2, 2 kali 15, 30. 30 per akar 3. Akar 3 itu bisa dirasionalkan penyebutnya. Jadi per akar 3 rasionalkan berarti kali akar 3 bagi akar 3. Ya, sehingga didapat 30 per 3 akar 3 atau 10 akar 3. Jadi jawabannya adalah 10 akar 3. Bisa diikuti? Karena di sini 2 sudut, 1 sisi yang diketahui, maka aturan sinus ya. Jadi yang digunakan adalah aturan sinus. Nah, berikutnya, diketahui segitiga ABC mempunyai panjang ACB, BC adalah A plus B 12 jika sudut A 60 dan sudut B. Oh, ini mah segitiganya apa nih? Kalau A-nya 60, B-nya 30. Oke, perbandingan trigonometri biasa. Jadi siku-sikunya berarti ini A 60, ini B 30. Di C. BC-nya adalah A, AC-nya adalah B. Oke. A plus B 12. Nah, berarti kan ini pakai sinus aja. Pakai tangan boleh bawa. Tangan 60 itu adalah sisi depan per sisi samping kan itu ya. Akar 3 sama dengan A per B. Nah, berarti A itu sama dengan B akar 3. Gitu kan? Lalu A plus B udah jelas nilainya 12. A itu B akar 3. B akar 3 tambah B sama dengan 12. Gitu aja kan?
B itu berarti akar 3 plus 1 adalah 12. Berarti B adalah 12 per akar 3 plus 1. Kalikan, rasionalkan maksudnya kalikan akar 3 min 1. Sehingga B-nya adalah 12 kali akar 3 min 1. Bawahnya berarti, karena ini sekawan berarti 3 min 1. 3 min 1 kan 2. Berarti 6 kali akar 3 min 1. Itu B-nya. Nah kalau gitu A-nya berapa? Ya A-nya berarti tinggal menyesuaikan aja. Kan ya? Karena B-nya sudah ada maka untuk mendapatkan AB kan bisa pakai cos ya. Cos 60 adalah B per AB. Yang ditanyakan AB. Ini setengah, ini B, ini AB. Kali silang kan ya. Berarti AB adalah 2B. Ya kalikan sini. Berarti AB adalah 2 kali 6 akar 3 min 1. Ya berarti 12 kali akar 3 min 1 itu AB. Ya tanpa harus pakai aturan kosinus. Jadi 12 akar 3 min 12. 12 akar 3 min 12. Bisa diikuti? Oke, sebidang tanah berbentuk segitiga dengan setiap titik sudutnya diberi tonggak pembatas A, B, C. Jika jarak antara tonggak A dan B adalah 300 meter, sudut ABC 45 dan sudut BCA 60, jarak tonggak A ke C berapa? Oke. Ini sama seperti contoh yang pertama. Jadi ada 60, ini 60, ini 45. Oke. Ini C, BCA kan ya. ABC ini B, nah ini A. Kemudian jarak A ke B 300 meter. Yang ditanya jarak A ke C. Nah, berarti aturan sinus ya. Karena ini yang ditanyakan. Jadi AC berbandingnya dengan sin 45. Sedangkan AB berbandingnya dengan sin 60. AC-nya kita mau cari, sinus 45 adalah setengah akar 2. AB adalah 300. Sinus 60 adalah setengah akar 3. Gitu ya. Berarti setengah, ini setengah kan ya. Nih, kali silang. Lalu AC adalah 300 akar 2 per akar 3. Nah, samakan penyebutnya atau dirasionalkan. Kalikan akar 3 per akar 3. Maka didapat 300 akar 6 per 3. Jadi jawabannya adalah 100 akar 6 ya. Jadi AC adalah 100 akar 6 meter. Bisa diikuti? Gitu ya. Jadi untuk kasus soal ini, karena diketahui 2 sisi apit dan 1 sudut apit, maka aturan kosinus yang digunakan. Yang ditanyakan adalah panjang AC, berarti AC kuadrat adalah jumlah kuadrat sisi apit, dikurangi 2 kali sisi apit, kali cos sudut apit. A kuadrat tambah 9A kuadrat min 6A kuadrat kali min setengah. Karena cos 120 min setengah. Min setengah kali 6A kuadrat berarti 3A kuadrat. Tambah 10A kuadrat berarti 13A kuadrat. Maka AC adalah akar 13A kuadrat. Jadi AC adalah A akar 13. Bisa diikuti? Diketahui 4 titik A, B, C, D yang berada pada lingkaran. Oke, berarti ini ada sebuah lingkaran. Lalu di dalam lingkaran ada 4 buah titik. Berarti kalian harus ingat 4 tali busur. 4 tali busur pada sebuah lingkaran. 4 tali busur pada sebuah lingkaran. Nah, berarti kan ada aturannya kan ya. Jadi kalau misalkan ini BC
Kemudian CD, ini panjangnya masing-masing 3. Kemudian AD panjangnya 6. AB panjangnya 4. Maka di sini berlaku yang namanya 4 tali busur. Ya, 4 tali busur berarti ketentuannya adalah boleh saya tarik sini boleh. Ya, karena di sini yang diminta BAD nih. Berarti kalau misalkan ini adalah alfa, maka yang ini adalah sisanya. Berarti sudut antara A dengan C itu harus 180. Kalau ketentuannya 4 tali busur ya, harus 180. Jadi kalau misalkan A itu adalah alfa, maka sudut C itu adalah 180 min alfa. Oke, itu adalah C. Nah, sehingga di sini kalian gunakan aturan kosinus. Jadi yang pertama pada segitiga ABD dulu misalkan. Pada segitiga ABD di sini diketahui bahwa BD kuadrat itu adalah jumlah kuadrat sisi apit dikurangi 2 kali sisi apit kali cos sudut apit. Dalam hal ini cos alfa. Berarti 16 tambah 36. Ini berarti 48 cos alfa. 16 tambah 36 itu 52. Min 48 cos alfa. Oke, ini adalah BD kuadrat. Oke, ini persamaan 1. Lalu persamaan kedua, pada segitiga BCD sekarang, berlaku juga bahwa BD kuadrat itu adalah jumlah kuadrat sisi apit, dikurangi 2 kali sisi apit, kali cos sudut apit. Nah, cos sudut apitnya adalah 180 min alfa. Nah, ingat materi yang kemarin. Ini 9 tambah 9. Ini 18. Nah, cos 180 min itu adalah min cos alfa. Oke, berarti ini 18 ditambah 18 cos alfa. Nah, ini sama-sama BD kuadrat. Nah, ini persamaan 2. Jadi 1 dan 2 maka kita dapatkan. Berarti 52 min 48 cos alfa sama saja dengan 18 ditambah 18 cos alfa. Gitu ya. Ini pindah posisi, ini pindah posisi. Berarti min 48 cos alfa dikurangi 18 cos alfa sama dengan 18 min 52. Ini berarti min 66 cos alfa. Yang ini min 34 ya. 34. Berarti cos alfa adalah min 34 per min 66. Atau 17 per 33 ya. 17 per 33. Nggak ada opsinya. Bisa diikuti nggak? Diketahui segitiga ABC lancip dengan AB 2 akar 2. BC 2 dan sudut ABC theta. Jika sin theta adalah sepertiga, maka AC berapa? Nah, diketahui sin theta itu bukan berarti aturan sin ya. Belum tentu. Lihat kondisi segitiganya. Kalau bisa ya digambar dulu sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Aturan sinus kah, aturan kosinus kah. Di sini misalkan AB-nya 2 akar 2. Lalu BC-nya 2. Lalu sudut ABC berarti kan yang ini ya. Nah, karena ini apit, ya kan? Ini sebagai sudut apit. Maka aturan kosinus yang digunakan. Nah, jadi karena aturan kosinus, sinus yang diketahui, maka cari kosinusnya. Ini sisi depan, ini sisi miring.
Berarti sisi sampingnya adalah 3 kuadrat min 1 kuadrat. Jadi akar 8. Akar 8 itu 2 akar 2 ya. Nah itu sisi sampingnya. Berarti kosinusnya adalah sa per mi. Sa per mi berarti 2 akar 2 per 3. Nah dengan demikian maka AC itu bisa kita gunakan aturan kosinus. Jadi AC kuadrat adalah jumlah kuadrat sisi apit 2 akar 2 tambah 2 kuadrat kan ya. Dikurangi 2 kali 2 akar 2 kali 2 kali cos sudut apit. 2 akar 2 kuadrat berarti 8. 2 kuadrat 4. 2 kali 2 kali 2 8. Akar 2. Nah kosinus tetanya adalah 2 akar 2 per 3. Gitu ya. Ini 8 tambah 4 12. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. Ini 32 per 3. Samakan penyebutnya dibuat per 3 kan ya. Berarti ini 36. Dikurangi 32. Berarti 4 per 3. Nah jadi nilai AC kuadratnya itu adalah 4 akar 3. Yang ditanya adalah AC. Berarti akar 4 akar 3. Akar 4 akar 3 sama saja dengan 12 per 3. 12 per 3, 12 per 3 kuadrat ya. Jadi sepertiga, ini 2 akar 2. Jadi jawabannya adalah 2 per 3 akar 3 ya. 2 per 3 akar 3. Atau beginilah. Akar 4 itu 2, akar 3 ya akar 3. Rasionalkan kan ya. Akar 3 per akar 3. Hingga didapat 2 akar 3 per 3. Jadi jawabannya adalah 2 per 3 akar 3. Bisa diikuti? Oke, berikutnya. Nah, sekarang ke penerapan ya. Pesawat udara terbang dari landasan dengan sudut 0,50 derajat sejauh 500 km. Kemudian dengan arah 520 sejauh 1.200 km. Oke, ini sebenarnya lebih kepada jurusan 3 angka dulu nih. Jurusan 3 angka itu di SMP harusnya sudah dijelaskan ya. Jadi gini, patokan utama dalam sebuah mata angin itu biasanya utara. Utara itu menunjukkan ke arah atas. Ini utara. Nah, dia bergerak 0,50. Berarti 0,50 itu searah jarum jam. Ini 0,50. Sini sejauh 500 km. Kemudian dia balik lagi, berbelok arah. Utara lagi patokannya. Sejauh 320. Berarti ke sini. 320. Sana. Ya kan? 320 sejauh misalkan 1.200 km. Ya. Nah, kalau dilihat dari sudutnya bahwa sudut ini sisanya kalau ini 320 berarti ini sisanya 40. Ini sisanya 40. Sedangkan kita tahu bahwa ini 50, maka sudut total semuanya ini adalah harus 180. Berarti ini harus 130. Karena ini 130 sudah kepotong 40, berarti ini 90. Kepotong 90. Nah, berarti segitiganya siku-siku kan? Ya, jadi kalau misalkan ini awal, ini akhir. Nah, sesungguhnya tidak usah pakai aturan sinus kosinus kan? Kenapa? Karena dia sudah triple ini. Jadi kalian bisa gunakan triple Pitagoras. Apa triplenya? Kalau 500 dan 1.200. Masih ingat triple Pitagoras di SMP? 5, 12, 13, Pak. Oke, good. Nah, kan gampang jadi. 5, 12, 13 kan gitu ya.
Jadi jawabannya adalah 1.300 km. Karena ini jelas siku-siku. Saya pahami ya? Jadi 5, 12, 13. Berarti 500, 1.200, ya berarti 1.300. Ya, triple ya. Triplenya 5, 12, 13. Berarti kalau 500, 1.200, 1.300. Oke? Bisa diikuti yang ini? Ya, paham ya? Jadi arah 3 angka dari utara. Utara muternya searah jarum jam 50 derajat. Berarti 50 derajat. Kemudian dia bergerak berapa meter? Kilometer. Habis itu muter lagi 320. Berarti utara lagi 320. Satu putaran itu 360. Berarti sisanya 40. Sedangkan ini dalam sepihak. Dalam sepihak itu jumlahnya harus 180. Di SMP kan sudah belajar yang namanya dalam sepihak kan ya. Kan di SMP itu ada 2 garis sejajar, dipotong garis. Nah ini namanya dalam sepihak. Jadi kalau ini sejajar, ini total ini harus 180. Ini total harus 180 derajat. Gitu ya. Jadi total ini 180 derajat. Itu namanya sudut dalam sepihak. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sama dengan yang tadi. Sebuah kapal berlayar dari A sejauh 2 km dengan sudut 135. Oke, kita asumsikan aja. Ini adalah utara. Utara ya. 135 itu kan melebihi 90. Ini kapal di sini. Bergerak sejauh 2 km. Besar sudutnya adalah 135. Ini 135 derajat. Kemudian utara lagi. Dia bergerak lagi. Mutar kan? Mutarnya 195. Ini 195. Oke. Ini misalkan dari A kapal itu. Kemudian sekarang di C. Ini B misalkan. Ini sekarang posisi kapal terakhir di sini. Ini posisi kapal terakhir berada di sini. Nah yang ditanyakan adalah jarak A ke C. Jarak A ke C berapa? Oke. Oke, karena ini 135 maka ini dalam sepihaknya. Dalam sepihak berarti total harus 180. Berarti ini 45. 45 195 berarti 240. 240 berarti ini sisanya 120. Nah, sudah. Nah, ini 4 km. Berarti pakai aturan kosinus. Oke. Jadi aturan kosinus yang digunakan. Nah, gimana aturan kosinusnya? Karena yang ditanya AC, berarti AC kuadrat adalah jumlah kuadrat sisi apit dikurangi 2 kali sisi apit kali cos sudut apit 120. Jumlah kuadrat berarti kuadrat 2 adalah 4, 4 kuadrat 16. 2 kali 2 kali 4 berarti 16. Cos itu 120 berarti min setengah. 4 tambah 16, 20. Min 16 kali setengah berarti 8. Nah, jadi panjangnya adalah 28. Itu AC kuadrat. Berarti AC adalah akar 28. 28 itu kan 4 kali 7. Berarti akar 42. Akar 7 tetap akar 7. Jadi panjang AC adalah 2 akar 7. Bisa diikuti? Baik, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang
berikutnya. Diketahui bahwa segitiga ABC lancip alfa, beta, gamma adalah sudut-sudut dari ABC. Jika sin beta adalah sepertiga, sin gamma adalah setengah. Berapakah sin beta tambah gamma? Oh, ini berarti tinggal gunakan aja, masukin nilainya kan ya. Jadi kalau sin beta itu sepertiga. Sepertiga itu kan artinya sisi depan 1, sisi miring 3. Berarti sisi sampingnya adalah akar 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Berarti akar 8. Akar 8, 2 akar 2 kan ya. Kemudian sin gamma. Sin gamma adalah setengah. Sama sisi depan, sisi miring. Berarti sisi sampingnya adalah akar 2 kuadrat min 1 kuadrat. Berarti akar 3. Sin beta di sini. Sin beta tambah gamma adalah sin beta kali cos gamma ditambah cos beta dikali cos gamma. Kali sin gamma. Masukin aja sin betanya sepertiga. Cos gamma berarti akar 3/2. Sedangkan cos beta berarti 2 akar 2/3. Sin gamma berarti setengah. Nah, jadi jawabannya adalah akar 3/6 ditambah 2 akar 3/6. Berarti 3 akar 3/6 atau setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 itu kan berarti sudutnya istimewa. Berarti beta tambah gamma itu adalah 60. Yang ditanya adalah BC per AC. Oke, kita lihat gambarnya dulu. Ini A, B, C. Sudut alfa ini beta, ini gamma. BC per AC. BC AC ya, berarti sinus ya. AC itu adalah per sin beta. BC itu berarti per sin alfa ya. BC itu per sin alfa. Yang ditanya BC per AC. Berarti sin alfa per sin beta. BC AC. Nah, berarti kita harus tahu sin alfanya nih. Berarti alfa itu berapa nih? Alfa itu 90 dong ya. 120 ya. Alfa itu 120 karena beta tambah gamanya adalah 60. Berarti alfanya 120. Berarti sin 120 per sin beta. Sin betanya sepertiga. BC per AC. Ya enggak nih? Setengah akar 3 itu kan berarti 60 ya. Keterangannya apa dulu? Lancip. Oh, sorry. Kalau lancip berarti ini yang 120, ini yang 60. Ini 120, ini yang 60. Gitu ya. (60) ya, sin 60 kan setengah ya harusnya ya. Setengah akar 3. Setengah akar 3 dibagi sepertiga. Berarti 3/2 akar 3 harusnya. 3/2 akar 3. Nggak ada opsinya. 3/2 akar 3. Bisa diikuti nggak? Bisa, Pak. Ya, akar 3/2 yang ini 2 akar. Oh, saya salah nih. Cos betanya. Sorry. Cos betanya nih 2 akar 2 salah. Pantesan. Nggak ada opsinya. Ulangi.
Ya. Berarti ini akar 2 ya. Berarti ini 6 akar 3 ditambah 2 akar 2 ya. Nah, yang ditanya alfa nih. Kalau alfa berarti kan sisanya nih. Ulangi. Berarti karena ini adalah alfa tambah beta kan ya. Ini adalah sin beta tambah gamma. Berarti alfa itu sisanya. Ya. Alfa tambah beta tambah gamma itu kan 180 ya. Jadi alfa itu adalah 180 min beta tambah gamma. Berarti sin alfa adalah sin ini. Sin gamma. Sin beta tambah gamma. Berarti masukkan ke sini. Berarti akar 3 ditambah 2 akar 2 per 6 dibagi 1/3. BC per AC. Gitu ya. Nah, berarti kali 6 aja semua. Kali 6 kali 6. Berarti per 2 ya. Jadi akar 3 tambah 2 akar 2 per 2. Itu adalah BC per AC. Jadi jawabannya adalah setengah. Ada nggak? Setengah 2 akar 2 tambah akar 3 ya. Yang C. Bisa diikuti? Ya, ini 2 akar 2 nih cos betanya. Cos betanya adalah 2 akar 2. 2 akar 2 per 3. Saya tadi keliru. Jadi jawabannya adalah akar 3 tambah 2 akar 2 bagi 2. Atau setengah kali akar 3 tambah akar 2. Bisa diikuti? Baik, kita lanjutkan. Pada segitiga ABC diketahui besar sudut A 75, besar sudut C 460, AC 10 akar 6, panjang sisi AB berapa? Oke. Di sini ada bukan sudut istimewa, tapi kita bisa gunakan istimewanya dengan cara mencari sudut lainnya di luar 75. Jadi ini 75, kemudian ini 60. Jadi ini sudut A, ini sudut C, ini sudut B. Nah, berarti B kan sisanya tuh. Kalau ini 60, 75 ya berarti ini 45. Karena total harus 180. Jadi sudut B itu adalah 180 dikurangi 75 ditambah 60. Ya, jadi 45. Itu sudut B. AC-nya sudah diketahui 10 akar 6. Nah, berarti kalau ditanya sisi B, maka aturan sinus ya. Jadi jangan pakai yang 75-nya, tapi pakai yang 45-nya. Jadi AB per sin 60 sama dengan AC per sin 45, jangan 75. AB-nya mau kita cari, sedangkan sin 60 itu setengah akar 3, AC-nya 10 akar 6, sin 45 itu setengah akar 2 kan ya. Nah, jadi ini setengah. Kali silang. Berarti AB itu adalah 10 akar 6 kali akar 3 dibagi akar 2. Nah, akar 6 dibagi akar 3 kan? Akar 2 kan akar 3 nih. Ini adalah akar 3. Jadi 10 akar 3 kali akar 3 berarti 30. Jadi AB-nya 30. Bisa diikuti? Bentar ya. Baik, kita berikutnya. Diketahui segitiga BC panjang sisi 10, AC-nya 10, AB-nya 15, sudut B-nya 30. Oke. Nah, ditanya cos, apakah aturan cos atau aturan sin? Kita lihat dulu yang diketahuinya apa. Ini sudut B 30. Kemudian AC 10, AB 15. Yang ditanya sudut C. Nah, berarti aturan sin nih. Walaupun di sini pertanyaannya cos, belum tentu aturan cos. Ternyata aturan sin. Karena diketahui sudut apit nih. Sudut yang menghadapnya. Bukan sudut apit.
berarti sinus C, atau sinus C boleh. Kalau sudutnya di atas berarti sisinya di bawah. Kalau sudutnya di atas, sisinya di bawah. Gitu ya. Berarti sinus C yang ditanyakan, AB-nya adalah 15. Sinus B-nya berarti sinus 30. AC-nya berarti 10. Nah, kali silang aja. Berarti sinus C adalah 15 kali setengah dibagi 10. Bagi 5 semua, bagi 5, bagi 5. Berarti sinus C adalah 5/2 dibagi 2. Ini 3 ya, sorry ya. 3/2 dibagi 2. Bagi 2 lagi, berarti 3/4. Ini 3, berarti 3/4. Nah, itu sinus. Yang ditanya cos. Ini sisi depan, ini sisi miring. Berarti sisi sampingnya adalah 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 16 dikurangi 9, 7. Nah, ditanya cos C. Ya, berarti cos itu kan sa per mi. Sa-nya akar 7, mi-nya 4. Jadi jawabannya adalah 1/4 akar 7. Bisa dimengerti? Berikutnya, diketahui segitiga BC dengan panjang sisi A 4, B6, C4. Nah, kalau ketiga sisinya diketahui, ini jelas aturan cos ya. Jadi cos A, langsung aja. Cos A berarti pengurangnya sisi A. Jadi pengurangnya sisi A. Berarti ini B kuadrat ditambah C kuadrat. Dibagi 2 sisi apitnya. Jadi 2BC. Jadi kalau cos A pengurangnya sisi A. Kalau cos B pengurangnya sisi B dan seterusnya. Tinggal substitusikan aja. Berarti 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi 4 kuadrat dibagi 2 kali 6 kali 4. Nah, karena ada 4 kuadrat kan bisa aja langsung dicoretkan ini. Sama. Kemudian 6 kuadrat dibagi 2 kali 6 kali 4. Nah, kan coret 6-nya nih 1. Berarti 6/8. 6/8 kan 3/4. Ya, jadi cos A-nya adalah 3/4. Bisa diikuti? Diketahui segitiga BC panjang sisi B 10, sisi C 15, sudut B 30. Berapa cos C? Ini juga sama. Ada sudut sisi B, ada sudut B. Nah, ini berarti menghadap. Ini hadap B kan berarti aturan sinus. Walaupun pertanyaannya adalah kosinus. Kalau enggak pakai gambar aja. Jadi sinus C berbanding sisi C. Sinus B berbanding sisi B, gitu aja. Atau dibalik, C per sin C, B per sin B. Sinus C berbanding sisi C, dalam hal ini 15. Sudut B berarti sinus 30. Sisi B berarti 10. 15 dibagi 53, 10 bagi 52. Kali silang, ini kayaknya sudah ya. Sinus C adalah 3 kali setengah per 2. Berarti 3/4. Ini sisi depan, ini sisi miring. Berarti sisi sampingnya adalah 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Berarti akar 7. Yang ditanya cos C. Cos C itu sa per mi. Berarti akar 7/4. Kayaknya udah ini ya. Akar 7/4. Kita lanjutkan lah. Ini kayaknya sudah. Berikutnya. Nah, jika diketahui segitiga BC, sisi AC 10/3 akar 6. BC adalah 10, sudut A adalah 60. Nah, ini sebaiknya kalau masih bingung pakai aturan apa, gambar aja. A 60. Kemudian AC 10/3 akar 6. BC adalah 10. Nah, berarti kalau ada yang menghadap, itu aturan sinus. Walaupun ditanyakan si sudut C, tapi sudut B dulu cari. Sudut B dulu. Berarti sinus B per sisi AC.
kemudian sinus A per sisi BC. Substitusikan nilainya. Sinus B, AC-nya adalah 10 per 3 akar 6. Sinus B-nya berarti sinus 60. Sisi BC-nya adalah 10. Nah, 10-nya kan tinggal dicoret aja nih. Kiri ada 10, kanan ada 10. Ini tinggal kali silang. Berarti sinus B adalah 1/3 akar 6 kali sin 60. Sin 60 itu kan setengah akar 3. Berarti 1/6. Akar 6 kali akar 3 kan akar 18 ya. Berarti 3 akar 2. Nah, 3 akar 2 berarti ini setengah akar 2. Nah, itu sin B. Berarti kalau sin yang hasilnya setengah akar 2 kan 45 berarti. Jadi sudut B-nya 45. Yang ditanyakan sudut C. Berarti sudut C adalah sisanya. Jadi sudut C adalah 180 dikurangi sudut A ditambah B. A-nya 60, B-nya 45 kan itu. Berarti 180 dikurangi 105. Maka sudut C-nya 7. Jadi sudut C-nya 75. Bisa diikuti? Kita lanjutkan. Di dalam segitiga PQR diketahui sudut P 75, sudut Q 60. Bagaimana perbandingan PQ dengan PR? Oke. Di sini sudutnya tidak istimewa semua. Ada yang 75, ada yang 60. Oke, misalkan ini 60. Ini 75. Berarti kan sisanya 45 kan ya? Jadi sudut P 75, sudut Q 60, berarti sudut R sisanya kan ya? 135 tambah 45 kan 180 ya? Oke? Bisa diikuti? Nah, PR, PQ. PR itu menghadap 60. PQ itu menghadap 45. Berarti PR bandingnya sin 60. PQ bandingnya sin 45. Oke, jadi PR sin 60 itu setengah akar 3. Sedangkan PQ sin 45 itu setengah akar 2. Sama-sama ada setengah. Kita kalikan aja setengah semuanya. Atau kalikan 2. Kali silang yang ditanya PQ banding PR. Berarti akar 2 banding akar 3. Karena pertanyaannya PQ banding PR. Ya. Jadi akar 2 banding akar 3. Bisa diikuti? Akar 2 banding akar 3. Gitu ya, menentukan perbandingan sisi suatu segitiga adalah 6/5/4. Nilai kosinus sudut terkecil. Oke. Kalau sudut terkecil berarti menghadap sisi terkecil, terpendek. Jadi kalau misalkan ini 4, ini 5, misalkan ini 6, berarti sudut terkecil itu menghadap sisi terkecil. Gitu ya. Jadi kosinusnya, misalkan ini cos alfa, berarti jumlah kuadrat sisi apit dikurangi sisi yang menghadapnya dibagi 2 kali sisi apitnya. Nah, jadi pengurangnya berarti sisi terpendek. Sudut terkecil berarti sisi terpendek. 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 4 kuadrat 16, 2 kali 5 kali 6 berarti 60. 36 kurangi 16 itu 20, tambah 25 berarti 45 per 60. Bagi 15 3, bagi 15 4. Jadi kosinus sudut terkecilnya adalah 3/4. Bisa diikuti?
Pak, bentar, Pak. Bentar. Ya. Tapi itu, Mana, ayo. Berikutnya. Dari segitiga ABC diketahui alfa 30, beta 60. Nah, ini kayak tadi ya. Sudutnya 90 ya. Seperti yang tadi lah ini. Kita lanjutkan. Nah, ini. Diberikan sudut ABC, segitiga ABC dengan ACB 105, ABC 45. Sudut sisi AB akar 2 tambah akar 6 cm. Panjang BC berapa? Oke. Ini berarti ada sudut tumpulnya. Sudut tumpulnya 105 dan 45. Oke, ini misalkan 45. Ini adalah sudut C, ini sudut B, ini sudut A. Berarti total ini baru 150. Nah, berarti ini sisanya 30. Gitu ya? Sisanya 30. AB sudah ditentukan, akar 2 tambah akar 6. Kemudian BC yang ditanyakan. Nah, berarti pakai. Oh, ini berarti dibagi 2 aja, nah. Dibagi 2. Kenapa? Karena di sini sudutnya ada yang 30, ada yang 105 ya. Jadi saya bagi 2 aja. Pada saat mencari rumus aturan sinus kosinus. Jadi saya bagi 2. Berarti ini siku-siku. Karena ini 45, nah berarti ini sama panjangnya. Jadi kalau misalkan ini X, ini juga X. Oke? Gitu ya. Nah, sekarang kita akan mendapatkan mencari BC. BC kita gunakan dulu sisi ini. Berarti kalau ini 45, ya ini 30 ya. Bisa jadi ini adalah akar 2-nya, ini akar 6-nya. Jadi kalau misalkan ini akar 2, ini akar 2, berarti ini 2. Ya, jadi kalaulah X akar 2, ini akar 2, berarti ini akar 6. Karena akar 2 tambah akar 6 kan akar 2 tambah akar 6. Yang ditanya panjang BC, ya panjang BC berarti 2. Kalau mau dinyatakan ini akar 2 ya. Kalau ini akar 2 berarti ini akar 2. Akar 2 kuadrat tambah akar 2 kuadrat akar 4. Akar 4 2. Jadi BC-nya adalah 4. Itu pakai perbandingan segitiga yang di awal aja. Oke, satu lagi ya. Perhatikan. Segi 4 ABCD. AB 6. AD 3 plus akar 7. Akar 37. Kemudian BAD 60. BAD 60. BCD 30. CDB 45. Oke. Panjang BC berapa? Oke. Berarti kita bisa mendapatkan BD dengan aturan kosinus. Ya, jadi BD kuadrat itu adalah BD kuadrat adalah jumlah kuadrat sisi apit, ya ingat ya. Jumlah kuadrat sisi apit. Dalam hal ini berarti 3 plus akar 37 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali sisi apitnya. Kali cos sudut apit. Oke. Kuadratkan berarti 9. Kuadratkan berarti 6 akar 37. Kuadratkan berarti 37. Kuadratkan berarti 36. Ini akar 60, cos 60 itu kan setengah ya. Jadi ini 1 aja. Cos 60. Berarti ini adalah min 18 plus 6 akar 37. Oke. Nah, kiri ada 6 akar 37, kanan ada 6 akar 37. Jumlahkan. Ini adalah 46 ya. 46
tambah 36 kurangi 18. Ini 18 berarti ya. 46 tambah 18. Berarti 64. Itu BD kuadrat. Nah, berarti BD adalah akar 64 atau 8. BD 8. Yang ditanya adalah BC. Nah, BC itu kan menghadap ini, menghadap sudut 45. Berarti aturan sin di sini. Tadi aturan cos, sekarang aturan sinus. Jadi BC per sin 45, jadi campuran nih. Sama dengan BD per sin 30. BC-nya mau kita cari, sin 45 itu setengah akar 2, BD-nya 8, sin 30 itu setengah. Dicoret kan ya? Nah, kali silang deh. Berarti BD adalah 8 akar 2. Jadi jawabannya 8 akar 2. Bisa diikuti?